Kalian masih ingat gak dengan orang-orang yang mengatakan Kang Deddy musyrik, Kang Deddy kafir? Kalau Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat ke depan akan menjadi kekufuran, kemusyrikan. Buktinya sekarang malah bagus Jawa Barat ya. Sedikit demi sedikit mafia mulai terlihat ya. Sedikit demi sedikit sekarang saluran irigasi sudah mulai bagus ya. Banyak bangunan-bangunan liar yang dibongkar dan dirapikan. Tambang-tambang ilegal mulai diberhentikan ya. Seperti di Galunggung, kemudian kemarin yang di Bekasi ya. Yang rame bahwa dengan banyaknya truk-truk tambang ilegal, masyarakat menjadi sesak napas dan sekarang diberhentikan total itu aktivitasnya ya. Dan kemarin juga Bapak Jenderal, kemudian Kiai-Kiai dari Jatim juga mendukung langkah Kang Deddy Mulyadi. Karena implementasi daripada programnya itu jelas, lebih kepada kepentingan masyarakat. Nah, kali ini berbalik. Orang-orang yang seperti Bahar Smith ya, yang dulu paling vokal mengkafirkan Kang Deddy, malah sekarang ada pengakuan dari istrinya yang dari Kalimantan. Yang istrinya itu adalah model ya, bahwa dia sudah 2 bulan hamil ya, kemudian ditelantarkan, tidak ada kabar, tidak ada menanyakan kabar atau gimana gitu loh. Nah ini adalah seorang suami harusnya bertanggung jawab gitu loh. Saya sebagai laki-laki juga merasa hina gitu loh, menelantarkan seorang istri yang lagi hamil. Coba kita lihat dulu videonya ya. Lu laki-laki nggak berguna, bagus mati aja gitu. Lu kalau bisa bikin sampai anak lu sampai nggak bisa makan, lu nggak usah punya anak. Itu tindakan kriminal lu punya anak di saat kondisi lu kayak gitu. Lu cuman pengen ngewenya doang, nggak pengen tanggung jawabnya, kan gila gitu. Nah caranya istri lu mau nganggep lu sebagai laki-laki. Ini buat suami-suami pecundang. Di sana kan tugas laki-laki apa? Memproteksi dan provide. Kalau nggak ada yang namanya uang, gimana caranya lu proteksi? Gitu. Kalau nggak ada uang, gimana caranya lu provide untuk anak-anak dan istri lu? Jadi untuk lu orang-orang ya, laki-laki nggak berguna, lu sadar gitu. Jangan lu cuma nyalahin dunia terus gitu. Seolah-olah kayak bos lu yang susah, ini kerjaan yang lu yang susah. Bukan dunia yang susah, dunia itu gampang, lu yang bego gitu. Lu telan egonya gitu. Ketika gua ngomong itu telan egonya. Itu kebenaran yang pahit. Kalau gua mau ngomong nih kebohongan yang indah, gampang gua ngomong ke lu gitu. Oh nggak apa-apa, dunia ini memang susah, yang penting lu bisa makan hari ini. Tapi enggak nyatanya, karena gua tahu lu setahun depan mati kalau lu begitu. Dengan inflasi ya, produktivitas kayak sekarang, jumlah uang yang dicetak kayak sekarang, lu mati. Ini gue ngomong begini karena gue peduli sama lu ya. Gue peduli, gue pengen lihat keluarga lu tuh bahagia. Gue pengen lihat lu bisa bahagiain orang tua lu bisa bahagiain istri lu, bisa bahagiain anak-anak lu. Jadi jangan jadi orang bebal, egonya terlalu tinggi gitu. Bahar, kena lagi kau. Ternyata bukan hanya mulut Anda yang sering kali mengeluarkan kata-kata busuk, sampah. Sikap Anda, kelakuan Anda juga sama sampahnya. Mirisnya dia kerap kali mengaku sebagai jenderal umat Islam, kemana-mana dikawal seolah-olah orang yang penting di dalam tubuh agama ini. Jenderal umat Islam, siapa yang menobatkan Anda sebagai jenderal umat Islam? Tak sudi kita, Pak. Ternyata benar pemberitaan selama ini. Akhir-akhir ini, 1 hari ke belakang, sekarang sedang ramai. Sudah mulai banyak yang menulis berita itu. Yang menjadi korbannya hari ini adalah model cantik. Dia speak up karena sudah tidak kuat. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Orang yang begini masih ada pengikutnya? Kalian masih percaya ketika kalian mengikutinya akan selamat di dunia wal akhirah? Caption, wanita model ini yang menjadi istri simpanan Bahar bin Smith mengatakan, selama pernikahan setahun ini, gak ada membimbing dia mendekatkan kepada Allah, kepada Tuhan, kepada agama, malah menjauhkan. Parah. Dia kerap kali nyerang KDM kan, wah nuduhnya penyebar kemusyrikan, musuh agama, musuh Islam, siaga belagu. Anu sebetul nama sosokan, seolah-olah paling bener-bener membela agama paling depan. Tai kucing, tai kucing, tai kucing. Sebel saya. Kenapa sebel? Ya karena klaimannya ini nih, klaimannya jenderal umat Islam. Apa-apa, wah seolah-olah. Lambe Turah udah ngupload, ya, udah babak belur Andahar. Sudah banyak yang mengungkap fakta ini. Lambe Turah membagikan cerita model itu, namanya Helwa Bachhamid. Ini kita baca dari pemberitaan TV One ya, sudah mulai diangkat nih di TV One. Ya artinya benar itu, dugaan saya tadi benar berarti. Dari istri cadangan yang kau telantarkan, model Helwa Bachhamid gerah nikah siri dengan Habib Bahar bin Smith ditutupi. Nggak nyangka nama pendakwah Habib Bahar bin Smith kembali menyedot perhatian publik tuh kan. TV One game menyebut nama pendakwah. Pendakwah Pak. Aja anjir. Ngerakun pisan teh.
penceramah, pendakwah. Penceramah itu harus memberikan pencerahan kepada masyarakat, bukan menebar kegelapan teh. Membimbing orang ke jalan cahaya. Orang yang gelap hatinya nih dikasih terang. Itu penceramah, pencerahan. Siapa? Bukan penceramah. Penggelapan ini namanya. Boro-boro yang hatinya gelap agar bisa diterangi. Ini mungkin yang hatinya terang juga Anda kasih gelap. Dengan seperti ini. Kali ini berurusan dengan kisah percintaan dengan model Helwa Bachmid. Belakangan ini Helwa Bachmid buka suara mengungkapkan pernikahan dirinya dengan Habibah bin Smith yang menjadi istri pendakwah itu melalui proses nikah siri. Nah, jadi jelas ya apa yang dikatakan Timothy Ronald, apa yang dikatakan para netizen, para kiai, para ulama, bahkan Pak Kiai Akil Siroj juga sebagai mantan ketua PBNU juga sudah jelas dulu mengatakannya. Bahwa atas dasar apa sebetulnya para pengikut Bapak Bahar Smith menganggap bahwa Bahar itu ulama. Dari perspektif apa? Kalau ulama itu kan orang-orang yang berilmu. Kemarin dalam beberapa videonya, banyak videonya itu ketika Pak Bahar itu membaca kitab itu banyak yang salah. Itu nggak kena, ilmu nahu sorobnya juga aneh. Dan dalam ceramah juga dalam perspektif apa Bahar ini ceramah? Apakah dia itu menyimpulkan atas dasar kepentingan politik atau apa? Itu kan udah jelas ada dalil Quran, dalil hadisnya juga nggak dicantumkan sama sekali. Ya senggol sana sini caci maki ulama-ulama Wali Songo, caci maki para ulama pribumi. Bahkan teman-temannya juga mengatakan bahwa satu kaki Habib yang gila sekalipun lebih mulia dari 70 kiai, kepala kiai alim. Kan itu aneh. Dari kitab apa itu? Dari hadis mana itu? Dari Quran ayat berapa itu? Kan aneh. Ini para pengikut model Bahar Smith itu berdasarkan apa gitu loh? Mengatakan Bahar Smith itu adalah ulama. Sehingga mereka melupakan ulama-ulama kampung yang dari kecil ya tahu batasa, malah dihina, ikut-ikut sama mereka. Kan aneh. Ini bahkan luar biasa ya, ketika seorang suami tidak menjalankan kewajibannya. Bahkan dalam satu perkataan tadi Timothy Ronald mengatakan ketika Anda punya istri, lalu istri Anda hamil, Anda tidak bertanggung jawab. Lebih baik Anda mati daripada tidak bertanggung jawab. Anda cuma mau enaknya aja. Tadi dikatakan cuma mau begituan. Tapi tidak bertanggung jawab, lebih baik Anda mati katanya. Luar biasa memang ya. Tanggung jawab seorang laki-laki terhadap perempuan ya. Ini sangat miris sekali ketika satu kelompok yang memang mengatasnamakan agama Islam dan dia mengatakan bahwa dia adalah jenderal umat Islam, dia adalah imam besar umat Islam. Tetapi secara implementasi, secara substansi justru malah merusak ajaran Islam itu sendiri, yang mana Islam itu sendiri sesungguhnya dalam Al-Quran jelas inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang terhadap Allah. Dulu sebelum kedatangan kelompok mereka ada NU, ada Muhammadiyah, itu aman-aman saja. Para ulama dengan lemah lembut mengajak kepada masyarakat dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Itu membuat masyarakatnya adem, tidak terpecah belah antara umat Islam dan umat Islam lainnya. Di sini saya mungkin mendapat beberapa jawaban ketika dulu bertanya-tanya kenapa kok di Timur Tengah itu selalu perang. Nah ini orang sana ini ternyata gitu karakternya. Mungkin dari mereka ada yang Khawarij kah, dari Murji'ah, mungkin ada dari Syiahnya, mungkin ada dari Ahlussunnahnya, dan ada Wahabinya. Gak tahu ini Wahabi model zaman sekarang gimana, mungkin udah berbeda lagi, formalitasnya beda. Tapi yang jelas saya tahu betul dari Iran itu ada Syiah, kelompok Syiah itu membunuh puluhan ribu Ahlussunnah wal Jamaah. Kiai Ahlussunnah wal Jamaah dibunuh puluhan ribu oleh Syiah, itu luar biasa. Makanya mungkin di antara karakter-karakter itu ada yang berada di Indonesia bukannya memberikan rahmatan lil alamin, tetapi malah mengacaukan ya. Malah kita itu seolah-olah menganggap orang lain itu harus dibunuh atau gimana lah gitu. Tapi yang jelas di sini saya masih bersyukur di sini ada di lingkungan NU yang mana ulama-ulamanya luar biasa sekali ya. Tahu cara memperlakukan masyarakat seperti apa, menyampaikan dalil, hadis, Quran, ijma, qiyas, ya, sesuai dengan apa yang dihadapi. Ya. Dan bagaimana menurut kalian terkait kasus itu, apakah benar atau tidak? Ya, saya juga masih bertanya, apakah benar atau tidak? Kalau benar, saya sebagai laki-laki juga merasa tidak punya harga diri, ya. Dan kalau salah, bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.